Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Kodriana dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode yang berpusat pada pembelajaran. Yang pertama adalah metode alamiah dan yang kedua adalah metode sugestopedia. Yang pertama, metode alamiah. Metode alamiah adalah metode yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977 oleh seorang Tracy de Terrell, seorang linguis dan juga guru bahasa Spanyol di California University. Dikatakan metode alamiah karena disamakan seperti dengan belajar bahasa ibu, yang mana bila seseorang belajar bahasa ibu berarti berdasarkan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi secara alamiah. Yang pertama, siswa mula-mula diberikan pelajaran menyimak atau listening atau istima. Yang kedua, percakapan atau muhadasah. Yang ketiga, membaca atau kiroah. Yang keempat, menulis atau kitabah. Yang kelima, baru tata bahasa. Kemudian yang kedua, pelajaran disajikan mula-mula untuk memperkenalkan kata-kata sederhana seperti kata benda yang berada di dalam kelas, kemudian kata benda yang berada di luar kelas. Kemudian penggunaan kamus pada metode ini sangat dianjurkan karena untuk menerjemahkan kosakata yang baru bagi siswa. Kemudian pelajaran gramatikal atau tata bahasa pada metode ini kurang diperhatikan. Penggunaan metode alamiah. Terdapat 3 jenis kegiatan yang mendominasi penggunaan metode alamiah di kelas. Yang pertama yaitu kegiatan pemahaman atau praproduksi. Kegiatan pemahaman ini terdiri dari praktek pemahaman menyimak. Misalnya, siswa mendeskripsikan temannya, apakah temannya tersebut tinggi atau kurang tinggi, warna kulitnya seperti apa, bentuk mukanya seperti apa, dengan menggunakan bahasa, tanpa siswa tersebut dituntut menggunakan bahasa sesuai sasaran. Kemudian yang kedua, produksi ujaran awal. Tahap ini terjadi ketika siswa sudah memiliki kurang lebih 500 kosakata, dan kegiatan ini hanya menuntut jawaban ya atau tidak atau jawaban pilihan. Kemudian yang ketiga, munculnya ujaran. Pada tahap ini terjadi setelah fase produksi ujaran awal yang didorong melalui penggunaan permainan, kegiatan aktif humanistik, dan kegiatan-kegiatan informasi dan pemecahan masalah. Kelebihan dan kekurangan metode alamiah. Keunggulan metode ini antara lain: 1. Pada tingkat lanjutan metode ini sangat efektif karena setiap individu dibawa ke dalam suasana lingkungan yang sesungguhnya untuk aktif mendengarkan dan menggunakan percakapan dalam bahasa asing. Yang kedua, pengajaran membaca dan bercakap-cakap dalam bahasa asing sangat diutamakan, sedangkan pelajaran gramatika diajarkan hanya sewaktu-waktu saja. Yang ketiga, pengajaran menjadi bermakna dan mudah diserap siswa karena setiap kata dan kalimat yang diajarkan memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, metode alamiah juga sangat efektif digunakan pada siswa pemula atau tingkat dasar, di mana dalam pendekatan ini siswa tidak perlu mengatakan sesuatu kalau mereka belum siap, akan tetapi siswa hanya perlu menyimak situasi bahasa yang terjadi di sekitarnya sampai mereka siap untuk berbicara. Yang kelima, keunggulan lain dari pendekatan alamiah terletak pada suasana santai yang dirasakan siswa sehingga tidak terjadi ketegangan. Kekurangan pada metode ini yang pertama adalah siswa pemula atau siswa pada tingkat dasar merasa kesulitan karena masih memiliki sedikit kosakata sehingga sulit diaplikasikan pada metode ini. Kemudian yang kedua, pada umumnya siswa dan guru bersikap tradisional sehingga mengutamakan pengajaran tata bahasa atau gramatikal. Kemudian yang ketiga, pada umumnya di sekolah-sekolah kita kekurangan macam-macam alat peraga yang menunjang keberhasilan dari metode ini. Kemudian yang keempat, guru yang kurang memiliki kemampuan dan pengalaman praktis dalam berbahasa asing akan sulit menerapkan metode ini. Oleh karena itu, guru yang aktif dalam menggunakan bahasa asing sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari metode ini, sehingga murid-muridnya juga akan mampu aktif dan belajar mempraktikkan bahasa
yang mereka sudah ketahui. Adapun metode selanjutnya yaitu metode Suggestopedia. Metode Suggestopedia pertama kali dirintis pada tahun 1975 oleh seorang psikoterapis yang bernama George Lezanov. Suggestopedia sebagai salah satu sains telah menemukan fakta bahwa sugesti sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam suatu interaksi, selalu terdapat aspek logis atau sadar dan aspek emosi atau tidak sadar. Kata Suggestopedia sendiri berasal dari kata sugestologi, jika dalam bahasa Arab yaitu IHU yang berarti sugestif atau IHIYatu berarti sugestologi. Menurut Mahyudin dan Fahru Rozi, Suggestopedia yaitu ilmu yang mempelajari secara sistematis tentang pengaruh hal-hal yang bersifat irasional atau yang tidak disadari terhadap perilaku manusia. Adapun perbedaan makna kata akan berubah bila disandingkan atau digabungkan dengan istilah metode, yaitu metode tamasugestologi sama dengan metode Suggestopedia. Begitu juga dalam istilah bahasa Arab menjadi thoriqatul ihaiyatu. Karakteristik dari metode Suggestopedia menurut Tarigan ada 3 yang penting. Yang pertama, kelas yang atraktif, yang menarik dan suasana kelas yang menyenangkan serta menyegarkan. Yang kedua, guru yang berkepribadian dinamik yang mampu memainkan peran materi dengan baik dan dapat mendorong para siswa untuk giat belajar. Yang ketiga, suatu keadaan siap siaga santai pada diri siswa diperoleh dengan latihan-latihan fisik untuk menghilangkan rasa bosan dan menghilangkan ketegangan. Dengan metode Suggestopedia, menurut Bancroft, dalam Tarigan ada 3 bagian dari penggunaan metode Suggestopedia di dalam kelas. Bagian pertama dapat kita sebut sebagai oral review section atau bagian tinjauan lisan. Bahan-bahan yang dipelajari sebelumnya dipakai sebagai dasar untuk diskusi oleh guru dan siswa. Semua peserta duduk melingkar pada satu kursi yang disusun dan dirancang bangun secara khusus, dan diskusi itu pun berlangsung menyerupai seminar. Sidang ini dapat mencakup apa yang disebut studi makro dan juga apa yang disebut sebagai studi mikro. Dalam bagian kedua, bahan baru disajikan dan didiskusikan. Ini terdiri atas kegiatan memeriksa atau dialog baru beserta terjemahannya, dan guru dengan siswa mendiskusikan setiap masalah mengenai tata bahasa, kosakata, isi, dan apapun yang dianggap oleh guru memang penting untuk diketahui oleh siswa. Kemudian bagian ketiga yaitu samadhi dan penayangan musik merupakan salah satu ciri yang sangat terkenal pada metode Suggestopedia. Kelebihan dan kekurangan dari metode Suggestopedia. Adapun kelebihannya antara lain, yang pertama, metode ini bisa menumbuhkan kesenangan dalam diri siswa dengan tokoh hayalannya yang diperankan oleh siswa. Yang kedua, kesinambungan dan panjangnya dialog-dialog yang digunakan efektif membekali siswa dengan hayalan di mana dia dapat berimprovisasi di dalamnya. Yang ketiga, jumlah pelajar yang maksimum 12 orang melahirkan perasaan kerjasama dan saling tolong-menolong. Yang keempat, suasana kelas yang santai seakan-akan pelajar tidak berada di dalam kelas. Adapun yang menjadi kekurangan dalam metode Suggestopedia ini antara lain yang pertama, hanya dapat digunakan bagi kelompok kecil dengan jumlah maksimum 12 orang. Yang kedua, dengan sejumlah sarana dan prasarana yang lengkap, sudah tentu biayanya akan sangat mahal. Yang ketiga, meskipun unik tetapi penyajian yang sebagian besar mendasarkan pada tata bahasa struktural memberi kesan bahwa metode ini tidak jauh berbeda dengan metode-metode yang lain. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.